Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarna bil i'tisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan Rasulullah, Rasulnya yang tidak nabi setelahnya. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, masih bersama dakwah Islam Muhammad Herwin Hamzah. Di kesempatan ini kita tetap masih membahas tentang buku Ensiklopedia Islam Kafah yang karangan Syekh Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri, Masya Allah. Nah, di pembahasan sebelumnya kita tentang tauhid, kemudian macam-macam tauhid, lalu tauhid dalam tataran tujuan, kasaf dan permintaan talab. Nah, lalu kemudian kita ada hakikat atau esensi tauhid yang sebelumnya, dan kemarin ya yang terakhir sebelumnya adalah buah dari hakikat tauhid. Nah, sedangkan yang keempat ini adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, itu harus saling menyertai. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bahwa tauhid rububiyah ya harus disertai dengan tauhid uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah adalah tauhid yang mengakui bahwa Allah adalah Rabb, pencipta, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, merawat dan sebagainya ya. Dia mengakui bahwa adanya alam semesta ini adalah yang punya Allah. Tapi mengakui tauhid rububiyah belumlah cukup dikatakan bahwa dia orang yang beriman ya, karena dia harus mengakui lagi unsur tauhid uluhiyah ya. Orang yang mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang maha pencipta ya, maha memiliki, maha memberi rezeki, maka sejatinya dia harus mengakui pula bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Jadi kalau cuma pengakuan saja, pencipta yang memberi rezeki, dia tahu itu yang ngasih rezeki Tuhan ya kan, kalau kita bahasanya Allah lah ya. Nah, tapi dia tidak mengakui bahwa Allah itulah Tuhan, Allah itu yang harus berhak disembah. Nah, tapi nyatanya mereka tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada yang lain. Nah, ini belum dikatakan dia sebagai seorang yang beriman, bertauhid. Sehingga ya, ketika dia mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan benar, sehingga ia tidak memanjatkan doa kecuali hanya kepadanya. Jadi kalau orang yang mengakui tauhid uluhiyah ya, setelah dia mengakui tauhid rububiyah, maka dia mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang berhak disembah. Ya, semua segala bentuk ibadah ya itu hanya kepadanya. Ya. Sehingga ia tidak memanjatkan doa kecuali hanya kepadanya. Ya, jadi kalau orang yang bertauhidnya bagus itu dia berdoa minta kepada Allah, bukan sama kuburan, bukan minta sama orang-orang pintar berdoanya, minta ya enggak. Jadi kayak semacam berdoa gitu. Itu kan udah kayak ibadah ya, di kuburan, di pohon ya, minta sama sapi, macam-macam aja ya manusia di muka bumi ini, minta sama monyet segala. Padahal semua yang disebutkan tadi ya, Allah yang ngasih rezekinya, binatang-binatang ya, pohon-pohonan dia bisa hidup, bisa tumbuh, bisa berkembang, Allah lah ya yang menumbuhkan, Allah pula yang mematikan pohon-pohon itu semua. Begitu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tauhid uluhiyah, ia tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah saja. Kalaupun dia minta pertolongan sama manusia, misalnya kita minta tolong, mana kita tolong, itu bukan minta tolong yang dimaksud adalah berharap semua, tidak. Jadi ketika misalnya kita sama anak pun dalam hal kecil seperti itu pun, kita minta tolong ambilin anduk misalnya ya, itu ikhtiar. Misalnya kita lagi nggak bisa ngambil anduk, nah itu ikhtiar. Kalau nanti anak itu ngambil, udah kita kita tidak berharap banget ya, sehingga kita tidak kecewa ya. Atau kita minta tolong anak kita, kalau kita nggak punya uang ya,
minta tolong sama dia supaya dia beliin dan sebagainya. Ya, minta tolongnya sebagai ikhtiar saja, tapi harapan gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berserah diri kecuali hanya kepada Allah. Jadi orang tauhidnya bagus itu dia nggak pernah berserah diri kecuali dia hanya kepada Allah taala. Dan dia tidak mengalahkan sesuatu pun perbuatan yang termasuk dalam kategori ibadah kecuali hanya kepadanya. Ya, apapun ibadah-ibadah ya seperti zikir, berdoa, meminta, berharap, takut, roja dan sebagainya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, tauhid uluhiyah harus disertai dengan tauhid uluhiyah, ya. Jadi orang yang menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, ia harus pula meyakini bahwa dia adalah Robnya yang menciptakan, memiliki dirinya. Jadi orang yang tadi itu beribadah harus yakin juga bahwa dia beribadah itu kepada Allah, Rob yang menciptakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang membuat dirinya bisa beribadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah yang menciptakan, yang menggerakkan, ya. Gitu. Jadi kita bisa beribadah kepada Allah, itu karunia dari Allah yang semuanya Allah juga yang ngasih kesehatannya. Coba kalau kita sakit kan susah kitanya mau ke masjid, sholat ke masjid. Tapi kalau kita sehat kita bisa ke masjid. Allah yang berikan kesehatan. Allah juga yang ngasih rezeki kita. Allah yang ngasih makan kita, ngasih minum kita. Allah ngasih sumber rezekinya ke kita. Allah juga yang mampu mengeluarkan isi-isi habis yang kita makan, yang kita minum, kotoran-kotoran. Bayangkan kalau saja kita bisa makan, bisa minum, ya, lalu kita tidak bisa yang namanya buang air, tidak bisa kencing, tidak bisa buang air besar, BAB, maka kita akan jadi penyakit. Nah, Allah lah semua itu. Bagaimana caranya sama Allah? Kita cuma masukin doang ya ke dalam mulut kita, kemudian kita kunyah sama gigi kita. Tapi proses selanjutnya di dalam siapa coba? Yang mencernakan, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di dalam tubuh kita ini ya, dari setelah kita makan ke tenggorokan, Allah lah yang memproses semuanya. Segala puji bagi Allah. Dialah Allah, Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang yang harus ibadahi dengan baik dan benar. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rabb ya dan kata ilah ada kalanya disebutkan bersama-sama dalam satu kalimat. Dalam keadaan demikian masing-masing memiliki makna khusus. Kata Rabb bermakna pemilik yang mengatur. Jadi kata Rabb itu adalah pemilik yang mengatur. Dia pemilik dan dia bisa mengatur, gitu. Ya, dia seorang pemilik, bukan seorang ya. Dia pemilik, sang pemilik dan dia sang pengatur juga. Ya. Sedangkan kata ilah bermakna zat yang berhak disembah, sebagaimana dalam firman Allah Taala. Ya, bermakna zat yang berhak disembah. Nah, ilah itu adalah zat yang berhak disembah, sebagaimana dalam firman Allah Taala di dalam surat Al-An'am gitu ya. Oh, ini di dalam surat An-Nas juga ada nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Raja manusia, raja yang menguasai manusia, sesembahan manusia. Quran surat An-Nas 1:3. Dan ada kalanya ya masing-masing disebutkan secara terpisah. Dalam keadaan demikian ya masing-masing memiliki makna yang mencakup makna keduanya sekaligus, seperti dalam surat Al-An'am surat yang ke-164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Nah, saudaraku dirahmati Allah Ta'ala, jadi intinya tauhid pembahasan kita kali ini adalah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah harus saling menyertai. Ya tadi itu tauhid rububiyah tadi kita mengakui adanya Allah yang menciptakan ya. Satu-satunya Rabb Allah yang Maha Pencipta, yang memiliki, yang memberi rezeki ya. Itu tauhid rububiyah. Ya. Gitu ya. Ia juga harus mengakui dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yaitu tauhid uluhiyah. Sehingga ia tidak memanjatkan doa kecuali hanya kepadanya, tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepadanya, tidak berserah diri kecuali kepadanya, tidak mengarahkan sesuatu perbuatan yang termaktub dalam kategori ibadah kecuali hanya kepadanya. Gitu ya. Dia tidak bergantung, tidak takut, tidak roja harapan kecuali hanya kepada Allah dalam segala hal. Makanya orang-orang dulu tuh kalau sampai mau minta sepatu, minta baju itu minta sama Allah, ya Allah saya ingin dibeli punya baju ya Allah.
Ya Allah, saya ingin punya sepatu. Sampai seperti itu. Harusnya begitu kita. Jadi benar-benar kita ini bergantung, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada yang lain. Ketahuilah, kalau kita hanya bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, justru Allah senang di situ. Tapi kalau kita bergantung kepada makhluk, kalau makhluk itu nggak ada, gimana? Makhluk itu aja yang kita minta dari Allah juga rezekinya. Jadi sekalipun kita dikasih uang nih dari kedua orang tua kita misalnya, itu pada hakikatnya rezekinya dari Allah, bukan dari orang tua kita. Kalaulah rezeki itu datangnya dari orang tua kita, kedua orang tua kita, atau rezeki itu dari kita kepada anak kita, maka kalau misalnya orang tua kita meninggal, harusnya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, meninggal juga nggak bisa, karena rezeki dari orang tua. Nah, rezeki itu dari Allah. Sama nih ketika kita jadi orang tua, kita punya anak-anak, rezeki itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Makanya ajarkan tauhid yang benar kepada anak-anak, bahwa tauhid, bahwa Allah yang memberi rezeki, Allah yang kasih kamu. Kalau itu perantara melalui ayah, melalui mama, itu cuma jalan aja, nak. Atau kita melalui bos kita, melalui perusahaan kita, maka itu cuma jalan-jalan. Pada hakikatnya itu semua dari Allah. Sehingga kalau kita meyakini itu semua, kita senang beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita ada hal-hal yang melarang perusahaan, bos kita untuk tidak sholat, lalu kemudian kita tidak mentaatinya dalam tataran kita itu, dalam ketaatan kepada Allah. Misalnya bos kita nyuruh kita korupsi, maling, kita nggak mau. Karena kenapa? Kita kan tahu rezeki dari Allah. Nggak korupsi juga, kalau emang Allah akan ngasih rezeki kita, Allah pasti ngasih rezeki. Walaupun sama-sama dapat uang ya, tapi beda yang haram dengan yang halal ya gitu. Yang haram itu nanti akan kita makan, lalu nanti akan jadi penyakit. Makanya banyak orang yang punya penyakit berat-berat kronis. Kenapa? Karena nilainya, malingnya, korupsinya itu tidak benar. Makanya sengsara orang-orang yang suka maling, suka korupsi. Beneran itu. Ya, jadi kalau banyak penyakit orang-orang besar ya, penyakitnya aneh-aneh. Nah, itu biasanya barangkali ya. Tapi kita nggak boleh nuduh ya, misalnya kita ngeliat orang, tapi kebanyakan demikian. Ya gitu, nauzubillah summa nauzubillah. Orang yang ketika masih sehatnya dia menzolimi orang ya, menggunakan dia punya kekuasaan ya sebagai seorang aparat masalah misalnya, atau seorang keamanan ya, dia berbuat semena-mena ya, sehingga orang takut ya, dia malak, dia meminta-minta ini ya, seperti itu ya, sehingga membuat Allah tidak redha, tidak ikhlas orang itu ya. Orang tahu dipalak supir, dipalak pengendara-pengendara lainnya, enggak, dengan orang kan kadang mau sibuk dan sebagainya, udahlah daripada macam-macam pusing ya nanti, tapi nanti dia nggak ikhlas. Nah itu jangan main-main, bahaya, nauzubillah summa nauzubillah. Nah saudara-saudaraku, sahabat dakwah Islam Herwin Hamzah dimanapun anda berada, mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat bagi kita tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah. Harus sama, kita harus mengakui bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga ya alam semesta ini. Tapi juga kita harus mengakui bahwa Allah lah yang berhak disembah, Allah lah yang berhak kita minta, Allah lah yang berhak untuk kita ibadah dengan benar ya, sehingga terpatri dalam jiwa kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita termasuk orang-orang yang senantiasa memiliki tauhid yang baik, yang benar ya. Baiklah, kita doa dulu sebelum berakhir. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha mendengar, ya Allah yang Maha pemilik, ya Allah yang menguasai, ya Allah yang Maha pengatur, ya Allah yang memberi rezeki, ya Allah yang mengedarkan seluruh alam semesta ini, ya Allah yang memberi makan makhluk-makhluknya, ya Allah yang memberikan petunjuk, ya Allah yang memberikan hidayah, berilah kami hidayahmu, petunjukmu. Ya Allah yang Maha pengampun, ampunilah dosa kami, ya Allah, dosa hamba, ya Allah, dosa kami yang kami lakukan terus-menerus, dosa yang kami lakukan berulang-ulang, dosa yang kami lakukan ya Allah setiap hari ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang bertobat ya Allah, menangisi dosa-dosa kami ya Allah, bersungguh-sungguh dalam taubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau ya Allah, Tuhan Rabb yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang bisa mengampuni dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa nenek kakek kami ya Allah, dosa atasnya ya Allah, begitu dosa istri kami, suami kami, anak-anak kami ya Allah. Jadikan ya Allah suami kami, istri kami, ya Allah, suami istri yang soleh dan soleha.
Berikan anak turunan kami Allah menjadi anak turunan yang soleh soleha. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku, anak keturunanku yang senantiasa menjaga salat, mendirikan salat ya Allah. Ya Allah, lindungi ya Allah anak keturunanku, mantu kebiasaanku ya Allah dari sisa kubur, sisa neraka jahanam ya Allah. Anugerahkan keturunanku semuanya menjadi orang yang soleh soleha, sebagaimana telah Kau anugerahkan keturunan kepada Nabi Ibrahim yang soleh soleha, kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soleh soleha ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Allah Rabbku ya Allah yang hanya yang bisa ya Allah menjadikan anak keturunanku menjadi anak yang soleh. Ya Allah, beri hidayah kepada anak-anakku, jadikan anak keturunanku anak-anak senantiasa hanya menyembah-Mu, bertauhid yang benar, bertauhid yang lurus, tauhid yang bersih ya Allah. Ya Allah, balaslah kebaikan orang yang menonton video ini ya Allah. Balaslah kebaikan orang yang dengan senang hati ya Allah, subscribe, like ya Allah, memberikan komentar, share ya Allah video-video ini. Ya Allah, jadikan mereka penonton-penonton YouTube Dakwah Islam Herwin Hamzah ini menjadi ahli surga ya Allah. Jadikan mereka jadi ahli surga ya Allah. Mudah-mudahan mereka diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dimuliakan, dimudahkan rezekinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Kita tutup, kita akhiri tausiah ini, saling nasihat-menasihat dalam kebenaran kesabaran ini. Tausiah untuk diri saya sendiri sebenarnya dalam kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.